Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Iya Bun. kami dari kelompok 7 akan melakukan praktik mentoring dengan bermain peran. Saya Hesi Noviana sebagai DPL, kemudian Ibu Arita Rara Kirana sebagai guru pamong, dan Ibu Aurora Nandia sebagai mahasiswa calon guru. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Rara dan Bu Aurora. Hari ini kita mulai tahap praobservasi. Bu Aurora silahkan sampaikan dulu target observasi Anda. Baik, terima kasih Bu Esti. Di sini saya ingin mengamati strategi dan penggunaan media pembelajaran oleh guru dalam pembelajaran matematika. Baik, itu topik yang menarik. Saya mengajar di kelas 8 hari ini. Apakah kamu ingin mengamati di kelas itu? Ya, baik Bu. Saya juga sudah menyiapkan instrumen observasinya. Baik, jika begitu sebelum itu kita sepakati dulu bagaimana proses pendampingan observasi yang akan kita lakukan. Baik Bu. Nanti Anda mengamatinya secara langsung kegiatan pembelajaran di kelas saya ya. Baik Ibu. Oke, bagus Bu. Selanjutnya kita bahas bersama indikator keberhasilan observasi ini. Apa yang menjadi fokus utama Anda dalam observasi? Fokus utama saya di sini, saya ingin melihat bagaimana media audiovisual mendukung strategi pembelajaran yang digunakan. Baik, tadi Bu Aurora sudah melakukan kegiatan observasi. Sekarang kita masuk ke sesi refleksi. Bu Aurora, apa saja temuan awal dari hasil observasi Anda? Baik, terima kasih Ibu. Dari hasil observasi yang saya temukan, di tahapan discovery learning, sebagian besar terlaksana dengan baik Ibu. Siswa cukup antusias di tahap awal saat menonton video, tetapi aktivitas menurun pada tahap diskusi. Guru lebih fokus pada kelompok yang aktif, sehingga siswa pasif kurang terpantau. Video relevan dengan materi dan mampu menarik perhatian siswa di awal pembelajaran. Namun, guru belum menyediakan lembar panduan isi video atau worksheet sehingga fokus belajar siswa kurang terarah. Untuk kendala teknis, audio kurang jelas di bagian tertentu dan tidak semua siswa memahami isi video tanpa pengulangan. Wah, menarik. Tantangan untuk menjaga fokus siswa memang sangat nyata. Menurut Anda, bagaimana alternatifnya? Mungkin bisa diselingi dengan ice breaking ya Bu, agar perhatian siswa kembali terfokus. Suasana kelas menjadi lebih segar dan energi siswa meningkat sebelum melanjutkan ke tahap diskusi. Itu rencana tindak lanjut yang sangat baik, Bu Aurora. Ide menyelipkan ice breaking sangat tepat. Dengan begitu, perhatian siswa bisa kembali terfokus dan suasana kelas bisa menjadi lebih segar. Sebagai contoh, saya pernah mendampingi seorang guru yang menggunakan strategi serupa dengan yang Anda observasi. Saat melihat siswa mulai kehilangan konsentrasi setelah menonton video pembelajaran, guru tersebut mengajak siswa untuk melakukan permainan sederhana tebak gambar cepat yang masih berhubungan dengan materi. Hasilnya, siswa kembali bersemangat dan diskusi pun berjalan lebih hidup. Itu bisa menjadi role model bagaimana ice breaking digunakan bukan hanya untuk hiburan tetapi juga mendukung tujuan pembelajaran. Oke, saya juga setuju dengan yang dikatakan oleh Bu Hesti. Dari pengalaman saya mengajar, ice breaking itu memang sangat efektif ya untuk menjaga fokus siswa. Biasanya saya menggunakan tepuk semangat atau gerakan-gerakan singkat yang melibatkan seluruh siswa, lalu langsung menghubungkannya kembali ke materi. Dengan cara itu, siswa tidak hanya kembali berenergi, tetapi juga merasa pembelajaran lebih menyenangkan. Baik Ibu, terima kasih atas masukan dan pengalamannya. Saya siap mengaplikasikan pada saat pembelajaran. Baik, setelah melakukan observasi, apa kesimpulan awal Anda? Baik, dari hasil observasi dapat saya simpulkan strategi pembelajaran dan media pembelajaran memiliki keterkaitan yang erat dalam menciptakan proses belajar yang efektif. Strategi yang tepat akan menentukan bagaimana media digunakan, apakah sebagai pemantik, media eksplorasi, atau penguat pemahaman. Sebaliknya,
Media yang relevan dan menarik dapat memperkuat strategi dan dengan meningkatkan motivasi, memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret, serta membuat siswa memahami konsep abstrak. Baik, jadi bagaimana perasaan Anda setelah selesai melaksanakan kegiatan observasi? Setelah melaksanakan kegiatan observasi ini, saya merasa sangat senang dan mendapatkan banyak pengalaman berharga. Observasi ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Khususnya penerapan model discovery learning yang sebelumnya hanya saya pahami secara teori, saya juga merasa tertantang untuk menganalisis strategi pembelajaran dan penggunaan media video yang diterapkan oleh guru, sehingga dapat menjadi bekal berharga bagi saya dalam menyusun perbaikan dan rencana tindak lanjut. Apakah Anda sudah merasa lebih siap untuk mengajar di kelas? Setelah melaksanakan observasi, saya merasa lebih siap mengajar karena memperoleh pemahaman langsung tentang pengelolaan pembelajaran, mulai dari perencanaan, penggunaan media, hingga interaksi dengan siswa. Sekaligus menyadari tantangan nyata seperti memotivasi siswa pasif, mengatur waktu diskusi, dan memanfaatkan media secara efektif. Oke, apakah ada tantangan saat melaksanakan kegiatan observasi? Selama observasi ini, saya menghadapi dua tantangan utama. Pertama, keterbatasan waktu membuat saya sulit mengamati seluruh aspek pembelajaran secara menyeluruh karena harus membagi fokus antara mencatat dan memperhatikan proses. Yang kedua, saya perlu mengidentifikasi kendala kelas seperti siswa pasif, kualitas video yang kurang jelas, dan manajemen diskusi secara objektif agar catatan yang dibuat bersifat konstruktif bukan hanya kritik. Oke, baik, luar biasa. Tunjukkan hal-hal positif yang Bu Aurora peroleh selama kegiatan observasi. Selama observasi, saya memperoleh banyak hal positif untuk pengembangan kompetensi sebagai calon pendidik. Saya mendapat pengalaman nyata, penerapan discovery learning, memahami peran media video dalam menarik perhatian siswa, serta melakukan dinamika kelas yang beragam. Hal ini memperkaya pemahaman saya dan menjadi bekal dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih inklusif, menarik, dan terarah. Oke, baik. Nah, berdasarkan pengalaman observasi, hal apa yang dapat Anda pelajari untuk mempersiapkan praktik pembelajaran di kelas? Dari observasi ini, saya belajar pentingnya perencanaan pembelajaran yang matang, terutama terkait strategi, tahapan, dan alokasi waktu. Model discovery learning berjalan efektif bila guru mampu mengatur diskusi dan memantau keterlibatan siswa. Saya juga memahami bahwa media video dapat menjadi pemantik yang baik jika dipadukan dengan lembar kerja dan arahan yang jelas. Oke, baik. Dari hasil pemaparan Anda, kami melihat Anda sudah berusaha dengan baik dalam melakukan observasi dan mencatat semua temuannya secara detail. Itu menunjukkan kesungguhan Anda sebagai calon guru. Terus pertahankan semangat ini dan tingkatkan lagi dengan memperdalam analisis agar kualitas pembelajaran yang Anda rancang semakin matang. Oke, tambahan juga dari saya. Jadi setiap langkah kecil yang Anda ambil adalah bagian dari perjalanan panjang menjadi seorang pendidik yang profesional. Jadi jangan ragu untuk bertanya, mencoba, dan berinovasi di kelas. Baik, terima kasih banyak Ibu atas apresiasi dan motivasi yang Ibu berikan. Saya merasa lebih percaya diri untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Masukan dari Ibu menjadi dorongan bagi saya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran baik dalam perencanaan maupun praktik nanti. Oke, selanjutnya silakan dilengkapi kembali laporan Anda berdasarkan